البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap artikel yang sangat penting dan berfaedah, yaitu Al-Wasail Al-Khafiyyah Lidarbi Da'wati Salafiyah, karya Asy-Syaikh Abu Abdurrahman Yahya ibn Ali Al-Hajuri asbahullah, yaitu kitab yang berisikan tentang sarana-sarana yang tersembunyi yang digunakan untuk menabrakkan atau menghantam dakwah salafiyah. Karena yang namanya dakwah salafiyah itu pasti musuhnya banyak, baik dari keluarganya sendiri atau terkadang dari orang lain, bahkan mungkin dari teman sendiri. Oleh karena itu kita penting mengetahui apa sih sarana-sarana yang tersembunyi yang ternyata digunakan untuk menghantam dakwah salafiyah atau mudah dikenal dengan musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut, kelihatannya dekat, masya Allah, senyum-senyum, tapi ternyata dia musuh dakwah salafiyah. Wal'iyadzubillah. Pada pertemuan sebelumnya halaman 38 kita menukilkan satu pantun atau puisi yang puisi tersebut sangat penting dan bahkan berfaedah sekali, yaitu pentingnya kita mengetahui kejelekan atau kesesatan dalam rangka untuk waspada terhadapnya. Jadi kita jangan punya pemikiran yang penting baiknya saja, kita cuma mengambil yang baik-baik saja, gak mau bahas kelompok-kelompok sesat, gak mau bahas kesesatan orang lain. Nah, itu keliru. Paham ya? Kenapa keliru? Karena kita mengetahui kesesatan kelompok sesat bukan untuk berbuat kesesatan, tapi untuk waspada, berhati-hati agar kita tidak terjatuh dalam kesesatan tadi. Mafhum? Makanya kita penting mengetahui apa kesesatan jamaah tabligh, ya enggak? Apa kesesatan ikhwanul muslimin? Apa kesesatan jamaah Ansarud Daulah? Apa kesesatan jaringan Al-Qaeda? Apa kesesatan ISIS? Apa kesesatan HTI Hizbut Tahrir Indonesia misalkan? Itu pentingnya apa? Agar kita tidak terjerumus, agar kita tidak barakallahu fiik masuk dalam kesesatan mereka. Mafhum? Pantunnya bagus sekali, ana ulang lagi. Arabtu syarra la li syarri, lakin li atawaqqihi, wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Artinya, arabtu syarra la li syarri, aku mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan, lakin li tawaqqihi, tapi untuk berhati-hati dan waspada terhadap kejelekan tersebut. Mafhum? Contohnya kita kadang-kala kan penting mengenal kebatilan kelompok sesat, kesesatan hizbiyin, penting atau tidak? Penting. Apakah untuk berbuat kesesatan? Bukan. Untuk waspada, berhati-hati agar kesesatan tersebut tidak menimpa diri kita. Kemudian apa sambungannya? Wa man lam ya'rifis syarr minal khairi yaqa'u fihi, dan barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan yang ada dalam kebaikan, niscaya dia akan terjatuh di dalamnya. Kita sedang melakukan perjalanan, ngelewatin kampung orang lain, tidak ada salahnya kalau kita tanya kemudian agar tahu jalannya yang bagus yang mana, yang banyak lubangnya yang mana. Itu nggak ada salahnya. Tujuannya apa? Agar kita jalannya enak dan mulus, lewat jalan yang halus.
Bukan yang penting kita lewatin aja jalannya, lubang pun kita hantam saja. Bisa rusak mobilnya, bisa kita yang terjatuh dalam lubang tadi, kan gitu. Secara apa? Secara bahasa seperti itu. Nah, kita mengetahui kesesatan kelompok-kelompok sesat untuk waspada dan berhati-hati agar tidak apa? Terjerumus dalam kesesatan tersebut. Sekarang antum setelah tahu kalau sesatnya Jahmiyah, sesatnya Mu'tazilah, sesatnya Khawarij, sesatnya orang-orang Syiah Rafidhah, sesatnya Sufiyah, kan nggak mungkin kita pengen menjadi mereka kan? Karena tahu kesesatannya. Coba kalau nggak tahu, orang-orang yang di luar sana yang mereka termakan syubhat, yang penting jihad, yang penting jihad, surga Firdaus katanya. Akhirnya apa? Termakan syubhat, akhirnya bom sana, bom sini, bom bunuh diri, alasannya jihad. Bayangkan, yang mengajarkan pakaian sama, jenggot pun punya, sebagian mereka bersorban, istri bercadar, celana cingkrang. Kalau kita nggak tahu ideologi pemikiran mereka bagaimana, terseret kita. Oh, ini ahlus sunnah nih, sunniun salafiyun, padahal mereka hizbiyun. Bayangkan itu. Makanya pentingnya kita mengetahui kebatilan ahlul batil, kesesatan orang-orang sesat, kesesatan kelompok-kelompok hizbiyin. Fungsi dan tujuannya adalah apa? Untuk berhati-hati. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan asbahullah, ketika beliau mensyarah salah satu rasail beliau mengatakan, fala yakfi lil insan an ya'rifal haqqa faqat, bal budda an ya'rifal haqqa wal batil. Ya'riful haqq min ajli an ya'mala bih, wa ya'rifal batil min ajli an yatajannabah. Masya Allah, nasihat yang sangat bagus sekali dari Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Kata beliau, gak cukup seseorang itu mengetahui al-haq saja, kata beliau, tapi orang itu harus mengetahui al-haq dan al-batil, dua-duanya harus tahu. Fungsinya apa kata beliau? Ya'riful haqqa min ajli an ya'mala bih, mengetahui al-haq untuk diamalkan, wa ya'riful batil, dan mengetahui kebatilan min ajli an yatajannabah, dalam rangka untuk menjauhi kebatilan tersebut. Mafhum? Sehingga penting ilmu jarh wa ta'dil, jangan alergi. Hizbiyun nggak suka mereka ilmu jarh wa ta'dil ini, nggak suka ilmu bicarakan orang lain. Yang kita bicarakan bukan individunya, pemikirannya, ya enggak? Kalau antum bicarakan jamaah tabligh, orangnya atau pemikirannya? Orangnya per individu atau pemikirannya? Pemikirannya per individu, macam-macam bentuknya kan. Tapi pemikirannya jamaah tabligh, mereka ada orang-orang jahil, pemikirannya, keadaannya, iya kan? Itu kalau menjarah seperti itu, jangan dijarah fisiknya. Oh, si fulan itu hizbi, kenapa? Kepalanya botak, itu fisiknya berarti keliru kan? Tapi pemikirannya, ideologinya, si fulan ini masuk dalam jaringan hizbiyin, kenapa? Oh, dia ini berdakwah tanpa ilmu, kemudian dia suka minta-minta, dia berdakwah dengan apa? Nah, gambar makhluk nyawa misalkan, dia berdakwah tidak dengan apa? Tidak dengan metodenya para salaf. Nah, ideologinya semuanya. Mafhum? Karena kalau kita menjarah seseorang itu adalah fisiknya, itu sangat keliru. Karena fisiknya kaitannya ciptaan Allah Ta'ala kan. Kita misalkan menghizbikan orang gara-gara jalannya pincang misalkan, fisik berarti kan. Tapi pastikan ideologi pemikiran yang kita hantam. Hizbiyun, kita harus paham bagaimana gerak-gerik mereka, cara mereka dalam berdakwah, ideologi pemikirannya. Mafhum? Seperti tadi itu, pergerakan jihadiyun, yang dikit-dikit serukan jihad, jihad, jihad. Buka pelajaran fikih, pertama kali buka kitabul jihad, nggak diurutkan. Kalau ahlus sunnah diurutkan, kitabut taharah dulu, kitabus shalah, ya, kitabuz zakah, ya kan, urut. Kitabul jihad nanti ada nanti, sabar. Kalau mereka tidak, kitabul jihad langsung diambil dari Sahih Bukhari. Ya, kemudian teriak-teriak jihad sana, jihad sini, berontak, kudeta, revolusi, menggulingkan kekuasaan, demonstrasi, bayangkan itu. Allahul musta'an. Ahlus sunnah berlepas diri dari pergerakan-pergerakan tersebut dan ideologi pemikiran mereka, walaupun pakainya sama.
Istri bercadar kan kadang-kadang, istrinya bercadar, celana cingkrang, berjubah juga, berjenggot juga, tapi dikit-dikit apa? Mengkafirkan pemimpin, mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan para aparat negara, kepolisian, tohut katanya, bunuh. Barang siapa yang bunuh mereka, surga balasannya katanya. Allahul musta'an. Hati-hati, hati-hati barakallahu fiik. Nah, kadang-kala pakaian mirip sama, tapi ideologi yang bedakan, pemikiran yang bisa membedakannya. Kita lihat baca hadisnya. Kata beliau di sini, wa hadzal bait asy-syi'ri mabniun ala hadis Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, sahih. Pantun tadi yang sudah kami bacakan dibangun di atas hadis Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Beliau ini sangat paham seputar fitnah. Hadis-hadis fitnah beliau paham. Sampai beliau digelari dengan sahibus sir, sahabat rahasianya Rasulullah SAW. Digelari sahibu as-sir karena sampai perkara-perkara yang rahasia-rahasia masalah fitnah yang para sahabat yang lain nggak tahu, beliau tahu. Hudzaifah ibn Yaman ini, masya Allah. Nah, kita lihat Indal Bukhari, dalam Sahih Bukhari nomor hadisnya 3606, wa Muslim, dalam Sahih Muslim nomor hadisnya 1847. Qala, kata Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Lihat ini, makhafata an yudrikani. Masya Allah, beliau sangat pandai dan juga cerdas, waspada beliau. Apa kata beliau? Dahulu manusia, para sahabat Rasulullah SAW, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan. Bayangkan, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, Hudzaifah ibn Yaman malah bertanya tentang kejelekan. Bayangkan itu. Kenapa kira-kira? Makhafatan an yudrikani, khawatir, takut kalau kejelekan itu menimpa diriku, kata beliau. Masya Allah. Jadi nggak ada salahnya antum bertanya kepada para masyayikh ahli sunnah, bertanya kepada para asatidzah ahli sunnah, ya syekh, ya ustaz, ini kelompok ini bagaimana ya? Kelompok Jamaah Tabligh bagaimana? Kelompok HTI bagaimana? Agar tahu gambarannya. Setelah tahu gambarannya, kemudian tahu kesesatannya, akan waspada orang. Mafhum? Itu nggak ada salahnya. Makanya sudah kami tekankan berkali-kali, ilmu jarh wa ta'dil itu ilmu yang sangat penting dalam agama Islam ini. Tanpa jarh wa ta'dil nggak akan tegak agama Islam. Kenapa? Karena dengan adanya jarah, kritikan, orang akan waspada terhadap kesesatan kelompok-kelompok sesat, terhadap kebatilan ahli batil. Dengan adanya ta'dil rekomendasi, dengan adanya ta'dil rekomendasi, ambil ilmu dari ahli sunnah, timbalah ilmu dari sunniyun salafiyun, orang akan apa? Akan tahu solusinya. Mafhum? Nah, ilmu jarh wa ta'dil. Kenapa kok penting? Masalah dunia saja itu apa? Menggunakan ilmu jarh wa ta'dil, dunia padahal perkara dunia. Contohnya dalam perdagangan, antum ketika pergi ke toko sayur membeli sayur atau tomat atau buah-buahan, milih atau tidak? Atau sembarang aja? Atau milih? Milih. Ketika milih antum mengatakan, wah ini busuk ini, apa namanya? Jarah. Ngeritik antum, ini tomatnya busuk ini, jarah sudah dikritik. Yang ini tomatnya bagus, ta'dil. Ini masalah dunia padahal, dagang jual beli, bayangkan. Apalagi masalah agama. Kalau masalah agama nggak ada jarh wa ta'dil, rusak sudah. Makanya kitab-kitab para ulama terdahulu, ketika mereka membicarakan para perawi yang pendusta, karena perawi itu ada yang pendusta, ada yang siqah, ada yang kadzab. Itu mereka sering mengomentari itu. Fulan bin Alan kadzab. Haddatsana fulan. Fulan dicek, diteliti di dalam terjemahnya, biografinya ternyata apa? Fulan bin Alan dhaif. Jarah atau bukan itu? Jarah. Dilihat lagi, fulan haddatsana fulan, fulan dajjal. Dajjal. Ekstrim, bukan ekstrim. Dajjal itu artinya kadzab. Dajjal itu artinya kadzab. Jadi kalau antum jumpai kitab Kutubur Rijal, ketika antum lihat fulan bin Alan dajjal, itu artinya kadzab artinya. Bukan dajjal yang akhir zaman nanti, bukan. Kalau orang nggak paham kan ekstrim. Ekstrim ini. Masa sefulan dibilang dajjal. Dajjal itu kadzab artinya. Paham? Seperti itu barakallahu fiik, selama pada tempatnya, bukan ekstrim.
Itu justru keadilan, letakkan sesuatu pada tempatnya. Lihat ini Hudzaifah ibn Yaman. Ketika para sahabat bertanya tentang kebaikan, beliau bertanya tentang kejelekan. Apa alasannya? Makhafata an yudrikani. Khawatir kalau kejelekan menimpa diriku, katanya. Fakultu, kemudian aku berkata, ya Rasulullah, inna kunna fil jahiliyatin wa syarrin. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami dahulu berada di lembah jahiliyah dan kejelekan. Awal mulanya Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami dahulu berada di lembah jahiliyah dan kejelekan. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Kemudian Allah telah datangkan kepada kami kebaikan ini, dengan kebaikan ini, yaitu al-Islam. Fahal ba'da hadzal khair min syarr? Apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan? Qala na'am. Iya, kata Rasulullah SAW. Qultu, kemudian aku berkata lagi, wahal ba'da dzalika syarr min khair? Apakah di balik kejelekan tersebut ada kebaikan lagi? Qala na'am wa fihi dakhon. Di balik kejelekan tersebut ada kebaikan, tapi sudah ada dakhon, semacam asap. Ada asapnya. Jadi enggak murni lagi. Kalaupun ada kebaikan, banyak orang yang nyamarkan itu loh. Paham? Sudah tahu al-haq, tapi banyak ahlu bid'ah wad dhalal menyamarkan itu loh, sehingga nampaknya batil itu loh. Mafhum? Itu maksudnya. Jadi kebaikan ada tapi samar di mata orang yang belum mengetahui dan memahami al-haq atau kebaikan tersebut. Qultu, kemudian aku berkata lagi, wa ma dakhanuh? Apa asapnya? Nah, asapnya para dai yang tidak di atas petunjuk. Kita lihat. Wa ma dakhanuh, apa itu asapnya? Qala qaumun yahduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Yaitu suatu kaum yang mereka mengambil petunjuk bukan dengan petunjukku. Lihat ini. Jadi mereka mengambil petunjuk bukan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak atau tidak ini? Banyak. Ahlu bid'ah wad dhalal hizbiyun, mereka kalau mengambil petunjuk bukan petunjuk Nabi, mereka ambil petunjuk guru mereka, di antaranya petunjuk syekh mereka. Ini kata syekh kami seperti ini, boleh kok, kata Rasulullah mengharamkan loh, tapi kan syekh bolehkan. Milih syekhnya. Terbalik nggak kira-kira? Terbalik. Kalau logikanya masih normal, akalnya masih selamat, dia akan memilih ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan itu. Bahayanya hizbiyah. Allahul musta'an. Lihat ini. Apa asapnya ya Rasulullah? Asapnya adalah suatu kaum yang mereka mengambil petunjuk bi ghairi hadi, bukan dengan petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kamu mengenal mereka atau mengetahui kebaikan mereka dan kau mengingkarinya dan mengingkarinya. Karena kebaikan-kebaikan mungkin ada, cuman tetap diingkari. Paham ya? Nah, seperti itu. Qultu, kemudian aku berkata, fahal ba'da dzalika khair min syarr? Apakah setelah kebaikan itu ada kejelekan lagi? Qala na'am. Kata Rasulullah SAW, na'am, iya, ada. Apa itu? Du'atun ila abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Lihat ini. Para dai, ini kejelekannya. Para dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahanam. Waliyadzubillah. Para dai yang menyeru pada pintu-pintu neraka jahanam. Allahul musta'an. Barang siapa yang memenuhi ajakan mereka terhadap dakwah tersebut, qadhafu fiha, mereka akan tertuduh di dalam apa? Di dalam barakallahu fiik, jaringan mereka tersebut. Mafhum? Maksudnya bagaimana maksudnya barakallahu fiik? Maksudnya di balik kebaikan Islam, di balik kebaikan as-sunnah, itu pasti ada musuh-musuh yang apa? Yang menghadang dan berupaya untuk menghancurkan kebaikan tersebut. Lihat nih, para dai yang menyuruh pada pintu-pintu neraka jahanam. Apa di antaranya? Para dai yang suka tasawul, yang suka ngomes atas nama dakwah, itu mengajak apa? Mengajak manusia untuk apa? Untuk mendekati pintu-pintu neraka jahanam. Kenapa? Karena nanti makan harta yang dia dapatkan bukan dari hasil yang baik. Paham itu? Sebutkan dalam hadis yang sahih, apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih? Wala yazalu rajulu yas'al hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmin. Lihat itu. Dan senantiasa ada orang yang suka minta-minta, tasawul, baik itu atas nama dakwah atau atas nama pribadi, bahaya dua-duanya. Sampai nanti di hari kiamat
tidak ada di wajahnya sekerat daging pun, nggak ada. Ngeri atau tidak? Ngeri. Allahumma salim salim, bayangkan itu. Nah, para dai yang mengajak pada minta-minta kan banyak, ya enggak? Open donasi, penggalangan dana, kemudian apa? Mutarkan kotak yang ada lubangnya itu, ya kan? Kata Syekh Muqbil bin Hadil Wadi rahmatullah alaih dalam kitab Damul Masalah, kata beliau, jam'ut tabarru'at laisat min simati ahli sunnah. Jam'ut tabarru'at laisat min simati ahli sunnah. Tancapkan di benak kita semuanya itu. Jam'ut tabarru'at laisat min simati ahli sunnah. Mengumpulkan dana, open donasi, penggalangan dana bukan termasuk ciri khas ahlu sunnati wal jamaah. Terus bagaimana ciri khas ahlu sunnati wal jamaah? Sabar. Ketika ada jalankan, ketika nggak ada sabar. Jangan minta-minta. Paham? Nah, ahlu sunnati wal jamaah tidak minta-minta, tidak mengharapkan pemberian orang lain. Tidak mengharapkan pemberian orang lain. Mafhum? Rezeki sudah diatur semuanya. Makanya, nah barakallahu fiik, pembangunan dakwah salafiyah, pembangunan ahlu sunnati wal jamaah sederhana, seadanya. Mungkin di mata mereka masih rendah dan kurang gitu loh. Kenapa? Ahlu sunnah nggak ada minta-minta, walau open donasi, walau penggalangan dana. Kalau mereka hizbiyun di luar sana nggak usah nanya, 1 pekan 1 M bisa itu. Paham ya? Open donasi itu. Allahul musta'an. Hati-hati, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, para dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahanam. Allahul musta'an. Qultu, kemudian aku berkata lagi, ya Rasulullah, sifhum lana, tunjukkan kepada kami sifat mereka bagaimana. Jadi Hudzaifah bin Yaman penasaran itu siapa mereka itu. Tunjukkan kepada kami sifat-sifat mereka. Faqal, kemudian Rasulullah SAW berkata, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka-mereka itu dari kulit-kulit kita juga, dan mereka berbicara dengan bahasa kita. Ini kan kaitannya dengan orang-orang Khawarij waktu itu ya. Di antaranya fitnah Khawarij. Karena fitnah Khawarij ini fitnah bid'ah yang pertama kali muncul dalam agama Islam, bid'atul Khawarij. Mafhum? Mereka-mereka ini dari kulit kita juga, dari bangsa kita juga. Mereka berbicara dengan bahasa kita. Qultu, kemudian aku berkata, fama ta'muruni in adrakani dzalik. Nah, apa yang kau perintahkan kepadaku jika menjumpai hal tersebut? Ini kaitannya masalah apa? Nah, barakallahu fiik, waktu itu fitnah-fitnah Khawarij banyak sekali. Kemudian juga kaitannya dengan pemimpin di akhir zaman. Paham? Karena para pemimpin di akhir zaman itu banyak pemimpin yang zalim, jahat, tidak amanah, suka mengambil harta rakyatnya. Paham ya? Suka merampok dan juga mengambil harta rakyat sipilnya. Paham ya? Dipoles menjadi halus korupsi. Ya enggak? Nah, korupsi, pelakunya koruptor, ya kan? Itu aslinya apa? Nyuri. Kalau bahasa Jawanya maling. Itu bahasa kasarnya, bahasa halusnya korupsi. Si fulan itu korupsi. Aslinya si fulan itu maling itu. Aslinya. Allahul musta'an. Kita lihat bagaimana keadaannya akhir zaman. Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepadaku? Apa yang kau perintahkan kepadaku jika menjumpai hal tersebut? Qala talzam jama'atul muslimin wa imamahum. Ketika fitnah dahsyat seperti itu, paham ya? Banyak kelompok-kelompok sesat, banyak para dai yang menyuruh pada pintu-pintu neraka jahanam. Apa nasihat Rasulullah SAW? Talzam jama'atul muslimin wa imamahum. Berpegang teguhlah engkau kepada jama'atul muslimin dan pemimpin mereka. Dijelaskan para ulama apa maknanya, yaitu para jama'atul muslimin al-multazimun bi amrillah al-amilun bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bukan sembarang pemimpin, bukan sembarang jamaah. Ketika mendapatkan fitnah seperti itu, kata Rasulullah SAW, wajib atasmu talzam, wajib atasmu berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Artinya berpegang teguh dengan apa? Dengan orang-orang yang berpegang teguh dengan perintah Allah dan beramal dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sebutkan dalam syarahnya seperti itu. Bukan sembarang pemimpin. Mafhum? Karena kalau pemimpin zaman sekarang, apalagi yang di negara-negara yang tidak berhukum dengan Al-Quran Sunnah, itu kan nggak mungkin kalau kita ikuti sampai hari kiamat kan.
Nggak mungkin kita ikutin selamanya kan? Karena apa? Karena di sini syahidnya pemimpin-pemimpin tersebut atau para dai tersebut, nah di akhir zaman yang penuh dengan fitnah tersebut, mereka ini para dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahanam. Nah kalau jumpai mereka bagaimana? Suruh berpegang teguh dengan jama'atul muslimin, kumpulan kaum muslimin, wa imamahum, dan pemimpin mereka. Dijelaskan para ulama adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran was sunnah. Syaratnya itu boleh gabungnya kalau berpegang teguh dengan Al-Quran dan as-sunnah. Jadi kalau ada perkumpulan kaum muslimin kok jauh dari Al-Quran sunnah, senang dengan kebid'ahan, kita nggak gabung dengan mereka. Mafhum? Nah, poin yang ini sedikit sekali di akhir zaman ini. Jama'atul muslimin, kumpulan kaum muslimin yang berpegang teguh dengan Al-Quran sunnah banyak atau sedikit? Sedikit sekali. Pemimpinnya, para da'inya, para ustadznya, para syekhnya yang menyeru kepada Al-Quran sunnah sedikit atau banyak? Sedikit. Oleh karena itu kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dinukilkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', beliau mengatakan fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqallun nas. Ini penting sekali nih poin ini, hiburan buat kita semuanya. Ahlus sunnah itu dimanapun mereka berada sedikit jumlahnya, nggak banyak. Kata beliau fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqallun nas. Artinya apa? Bersabarlah kalian semuanya, wahai ahlus sunnah rahimakumullah, semoga Allah telah merahmati kalian, karena sungguhnya kalian itulah orang-orang yang sedikit. Kalian itu adalah manusia yang sedikit. Ahlus sunnah dimanapun mereka berada sedikit, yang masih kokoh di atas Al-Quran dan as-sunnah alal jaddah, kokoh di atas jalan yang benar, kokoh di atas al-haq, kokoh di atas Al-Quran sunnah, kokoh di atas bimbingan para salaf. Itu dikit sekali. Tapi yang tidak kokoh banyak di luar sana, ya enggak? Yang ngaku-ngaku ahlus sunnah banyak enggak? Banyak, bukan hanya ratusan ribuan, bahkan ngaku-ngaku ahlus sunnah. IM saja, IM Ikhwanul Muslimin yang jelas-jelas dari jaringan hizbiyin itu di Yaman sana ngakunya salafiyun loh, di Yaman sana. Kami ini kelompok salafiyun katanya. Allah, bayangkan itu, Allah musta'an. Bahkan ada orang yang bikin partai aja, partai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pernah ada kan di Indonesia dulu? Ketika 49 partai atau berapa itu? Partai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masya Allah. Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak ada partainya. Nggak perlu pakai partai-partai, nggak perlu. Nyoblosnya nggak ikut kok, ya kan? TPS ada punya sendiri kan di masing-masing rumah kan? TPS, tempat pembuangan sampah. Allahul musta'an. Naam. Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak berpartai, nggak berpolitik dan politik yang jahat, tidak berorganisasi, wala parlemen wala lembaga. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah sunni salafi, rakyat sipil. Rakyat sipil. Kalaupun dia menjadi pemimpin, takdirkan menjadi pemimpin, tahu rambu-rambunya dia. Kalau misalkan dia takdirkan rakyat sipil, tidak perlu berangan-angan menjadi apa? Caleg, calon legislatif, nggak perlu. Allah musta'an, semuanya camat, calon mati. Iya kan? Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Naam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Jadi nasihatnya sangat bagus sekali. Seperti nasihat Al-Imam Bukhari yang sudah kami nukilkan juga bagus sekali. Bahwasanya Ahlus Sunnah dimanapun mereka berada itu sedikit sekali. Jangan pernah dicabik-cabik, dicerai-beraikan lagi. Nanti ada jaring-jaring sarana hizbiyin untuk menghantam dakwah salafiyah melalui pintu yang sangat besar, tahrish namanya. Tahrish itu adu domba. Semula teman bersatu, Ahlus Sunnah kokoh, dakwah berjalan lancar, ta'lim berjalan lancar, tiba-tiba datang oknum yang membuat tahrish. Tahrish itu adalah mengadu domba. Pelakunya namam kalau sering membuat tahrish. Paham ya? Ancamannya neraka. La yadkhulul jannatan namam. Tidak akan masuk surga an-namam. Pelaku yang suka apa? Mengadu domba tadi. Pelaku adu domba tadi tidak apa? Tidak dijamin dengan surga. Kita lihat dikit lagi. Qultu, aku katakan, maksudnya aku berkata lagi, kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, fa in lam yakun lahum jama'atun wala imam, bagaimana ya Rasulullah kalau enggak ada kumpulan kaum muslimin yang kokoh di atas al-haq, enggak ada juga pemimpin yang di atas al-haq,
Bagaimana? Qala fa'tazil tilkal firaq kullaha walau anta 'adda bi asli syajaratin hatta yudrikaka al-maut wa anta 'ala dzalik. Masyaallah, solusi terakhir nih. Solusi terakhir kalau enggak ada pemimpin yang di atas al-haq, enggak ada imam yang di atas al-haq, enggak ada kumpulan jamaah yang di atas al-haq, apa kata Rasulullah? Menyendirilah kamu. Pisahlah kamu dari kelompok itu semuanya. Jangan ikut mereka. Jadi jangan ikuti kelompok-kelompok sesat yang ada, menyendiri. Paham ya? Memisahkan diri dari mereka. Walaupun kamu sampai apa? Menggigit akar pohon. Paham maksudnya? Walaupun sendirian, terpaksa menggigit akar pohon, yang lainnya pada ikut lembah hizbiyah, yang lainnya pada ikut hizbiyin misalkan, nggak ada jamaah di kampung tersebut yang di atas al-haq, ya kan? Nggak ada pemimpin atau ustadz atau syekh di kampung tersebut yang di atas al-haq, dia teman sendirian, sabar nih. Pisahlah kamu, pisahkanlah dirimu, fa'tazil, menyendirilah, tilkal firaq, dari kelompok-kelompok tersebut, kullaha, semuanya. Walau anta 'adda, walaupun kamu sampai menggigit bi asli syajaratin, akar pohon. Bayangkan itu. Maksudnya sabar gitu loh. Coba sekarang antum ingat-ingat. Mungkin saudara kita atau mungkin teman kita hidup di kampung yang enggak ada salafiyun di situ. Enggak ada ahlus sunnah. Rasanya kan pahit, ya enggak? Pakai jubah dibilang wah, enggak umum manusia, ya kan? Istri bercadar dibilang apa? Ninja, ya kan? Celana cingkrang dibilang kebanjiran, ya kan? Kemudian jenggot dibilang kambing. Ya enggak? Pedes enggak rasanya? Rasanya pedas, pahit. Ya enggak? Di tengah-tengah seperti itu sabar. Kalau misalkan belum bisa hijrah, sabar. Walaupun sampai menggigit akar pohon. Paham? Enggak usah dilawan udah. Enggak usah frontal kita lawan kelahi, jangan. Sabar aja. Lama-lama insyaallah kita doakan semoga sadar orang-orang tadi. Karena terbukti ya seperti ini ya. Seperti ini banyak terbukti. Awal mulanya nyaci maki, menghina, ngejek, lama-lama kita doakan semoga dapat hidayah, ternyata ada yang dapat hidayah, ada yang lunak hatinya mereka. Bayangkan itu. Tapi sabar kuncinya. Ini bagus sekali nih ya. Walaupun sampai kamu menggigit apa? Menggigit akar pohon, sampai kematian menjemputmu dan kamu dalam keadaan di atas al-haq. Lihat ini, di atas al-haq, ala dzalik, di atas keadaan tersebut, di atas al-haq. Sabar. Itu kalau nggak ada. Kalau ada, alhamdulillah sekarang banyak markis-markis Ahlus Sunnah wal Jamaah, banyak masjid-masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah yang jauh menempuh, yang dekat merapat. Sudah ada kajian ilmu Ahlus Sunnah malah menjauh, ya kan? Yang dekat malah semakin jauh, ya kan? Seharusnya yang dekat itu merapat, yang jauh menempuh, ya kan? Itu termasuk kenikmatan loh ya. Kadang-kala di kampung-kampung atau di pelosok-pelosok luar Jawa sana, paham ya? Atau di Sulawesi atau di Kalimantan, itu kadang-kala sebagian ikhwah itu sulit untuk mencari kajian, ya kan? Termasuk barakallahu fi, sulitlah bagi mereka. Nah di Jawa ini masya Allah, atau di tempat-tempat yang lain yang memang banyak kajian, masya Allah. Nah disyukuri di situ, paham ya? Disyukuri, jangan dikufuri, paham ya? Sudah ada kajian ilmu, ta'lim tiap hari pun ada juga, misalkan di markiz atau di masjid Al-Sunnah, jadi kadang sepekan 4 kali atau 3 kali kajian ada, malah nggak pernah ta'lim, nggak pernah nampak kepalanya, malah gabung apa? Pasukan apa? Anti prai kerja. Pasukan anti prai kerja. Paham maksudnya nggak? Kerja terus pokoknya, libur nggak mau dia. Jadi ta'lim setengah jam aja rasanya pedas begini ya, karena mereka punya slogan waktu adalah tulus, adalah uang. Kalau kita tidak, waktu adalah akhirat, waktu adalah ilmu. Walaupun sejenak, walaupun sepekan, sekali, 2 kali, 3 kali, hadiri kajian ilmu. Karena hati kita ini perlu siraman. Bagaikan tanaman, ketika kita nanam suatu tanaman kemudian kita biarkan, nggak disiram, nggak dirawat, layu. Kalau udah layu mati. Kalau udah mati nggak tumbuh lagi sudah. Kalaupun mau tumbuh sulit. Dipermisalkan apa? Hati manusia ini barakallahu fiik. Hati kita ini kalau nggak pernah disirami dengan siraman ilmu Al-Quran Sunnah, itu khawatir mati nanti. Kalau udah mati hatinya, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, nggak mengenal kebaikan lagi, nggak ngingkari kemungkaran lagi. Waliyadzubillah. Allahumma sallim. Bayangkan itu. Bersyukur barakallahu fiik ada kajian ilmu, walaupun bisa hadirnya sepekan sekali, 2 kali atau 3 kali, sebagai siraman hati barakallahu fiik. Siraman hati. Na'am. Kita lihat berikutnya.
Kita ambil dikit ya, karena ini penting poin ini, karena banyak kejadian semula akrab, semula persatuan sangat kuat, tiba-tiba datang tahrish ini, bubar langsung seketika. Orangnya cuma 20, ditahrish langsung jadi 10, tahrish lagi jadi 5. Allahul musta'an. Makanya jaga ukhuwah, persaudaraan. Tapi ingat, persaudaraan harus dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah, bukan dibangun di atas harta. Ingat-ingat, bukan dibangun di atas tahta, bukan dibangun di atas wanita. Kenapa? Persaudaraan kalau dibangun di atas harta, harta habis gak bersaudara lagi. Bener nggak? Harta habis gak bersaudara lagi. Sampai ada ungkapan apa itu, kata mereka itu suami istri, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Istilah mereka seperti itu. Maksudnya bagaimana barakallahu fiik? Maksudnya kalau ukhuwah persaudaraan karena harta itu nggak akan langgeng, tidak akan langgeng. Harta habis gak bersaudara lagi. Begitu harta banyak, orang-orang kaya misalkan lah, ya dekat-dekat, kita ini lagi bangun markis ini, bangun masjid, donasinya seperti itu. Allahul musta'an. Hati-hati, waspada ya, hati-hati. Nah, jadi barakallahu fiik, kalau persaudaraan dibangun di atas harta tidak langgeng. Yang kedua, dibangun di atas tahta, jabatan. Ini juga nggak langgeng. Jabatan lengser, dia sudah nggak jadi pejabat lagi, sudah nggak menjadi pegawai lagi, dah berhenti, nggak bersahabat lagi. Bayangkan itu. Kemudian persahabatan dibangun di atas wanita, itu juga nggak akan langgeng, karena wanita bisa mati, ya kan? Kalau udah mati nggak bisa bersahabat lagi. Mafhum? Pastikan persahabatan dibangun di atas apa? Al-Quran was Sunnah, di atas al-haq, yang mana apa? Al-haq ini senantiasa ada dan unggul sampai kapan? Sampai datang hari kiamat. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wa la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Artinya apa? Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku ini yang unggul di atas al-haq, unggul di atas al-haq, mengalahkan kebatilan-kebatilan yang ada, tidak membahayakan al-haq tadi, orang yang mengejeknya, tidak membahayakan juga orang yang apa? Merendahkannya, sampai hari kiamat. Sampai apa? Sampai hari kiamat. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Naam. Kita baca dikit lagi ya. Wa min tilkal wasail al-khafiyyah lidarbi da'wat as-salafiyyah at-tahrish. Di garis itu. Dan termasuk sarana-sarana yang tersembunyi yang digunakan menghantam dakwah salafiyah adalah tahrish. Apa tahrish itu? Mengadu domba. Kalau bahasa lainnya namimah. Apa itu namimah? Naqlul kalam bainan nasi ala jihatil ifsad. Itu definisinya. An-namimah definisinya adalah naqlul kalami bainan nasi ala jihatil ifsad. Menukilkan ucapan di antara manusia dalam rangka untuk merusak hubungan manusia. Paham? Naqlul kalam bainan nasi ala jihati al-ifsad. Menukilkan ucapan-ucapan di antara manusia, tujuannya apa? Untuk membuat ifsad, kerusakan. Kerusakan apa? Kerusakan persaudaraan. Paham ya? Kerusakan persaudaraan atau kerusakan persatuan suami istri misalkan, gara-gara tahrish. Hati-hati. Paham ya? Oleh karena itu tidak ada salahnya kalau kita saling komunikasi, ngobrol, yang perlu dibicarakan, yang perlu dikritik, sampaikan kritikannya. Jangan merasa wah kita sungkan sama ustadz, segan, nanti kalau dikritik jangan-jangan, nggak ada istilah jangan-jangan. Kalau yang namanya al-haq itu barakallahu fiik, pastikan itu tidak tunduk di hadapannya, jangan pernah sombong di hadapannya. Insyaallah biidznillah, kalau itu al-haq, ustadz ataupun syekh ketika mendapatkan barakallahu fi kritikan atau arahan menuju al-haq, pasti sami'na wa ta'ana insyaallah bi'idznillah azza wa jalla. Sombong jangan. Paham ya? Jadi enggak ada istilah wasungkan, segan, nanti kalau nyampaikan kritikan ke ustaz jangan-jangan, enggak ada jangan-jangan. Sampaikan saja sudah. Paham ya? Nah, siap insyaallah bi'idznillah azza wa jalla. Jazakallahu khairan, tanbihnya, peringatannya. Paham ya? Kemudian sama juga seorang guru, seorang syekh atau ustaz pun nyampaikan kritikan kepada santrinya kalau ada yang perlu dikritik. Jangan diam 1000 bahasa.
nggak pernah dapat masukan, nggak pernah dapat nasihat, jangan. Paham ya? Nah, dua-duanya harus dikondisikan. Baik itu seorang guru atau seorang mad'u, seorang ustaz atau seorang santri harus memiliki sifat tawadhu. At-tawadhu itu bukan yang jalan nunduk ya. Jalan nunduk gini pakai surban, ditutup ini kemudian salamun nggak jawab, tawadhu. Tawadhu yang mana? At-tawadhu huwa insyirahus sadr liqabulil haq, itu definisi tawadhu di antaranya. Lapangnya dada untuk menerima kebenaran. Paham ya? Walaupun jalan tegap. Jalan tegap enggak masalah, tapi kalau dikritik ada kebenaran sami'na wa ta'ana. Karena lawan tawadhu apa lawan tawadhu? Al-kibru. Al-kibr, kesombongan. Apa definisinya al-kibr? Batalul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu hati-hati, waspada. Karena penyakit kibr inilah yang bisa menghantarkan pelakunya ke dalam apa? Neraka. Sebagai penghalang masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya masih ada apa? Seketil biji sawi daripada kesombongan. Kemudian dijelaskan di akhir hadis, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kibr itu meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Mafhum? Kalau yang nasihati santri, gurunya nggak mau, gurunya gengsi. Oh, anak udah 10 tahun loh di Yaman nih. Masa santri ngingetin gurunya? Kalau kebenaran sami'na wa ta'ana, nggak ada istilah 10 tahun 5 tahun, nggak ada. Sampaikan dengan cara yang baik, yang halus, harus siap risiko, siap menerima. Mafhum? Caranya gitu. Bukan karena lama di Yaman, lama di Saudi, ini gelarnya LC loh. Ana gelarnya MSc, masa antum kritik ana katanya, sombong namanya. Selama itu al-haq sampaikan, terima sami'na wa ta'ana, nggak ada istilah meremehkan kemudian menolak kebenaran. Nah, ini tahrish ini bahaya sekali. At-tahrish alladhi yaqumu bihi ad-dadu ad-da'wah as-salafiyyah baina hamlat ad-da'wah as-salafiyyah ulama wa du'at. Lihat ini. Kita ambil hadis itu aja, kita artikan dulu. Tahrish, adu domba yang digunakan oleh para lawan atau musuh-musuh dakwah salafiyah. Ad-dat itu adalah musuh-musuh dakwah, musuh-musuh. Jadi yang digunakan oleh ad-dat, musuh-musuh dakwah salafiyah, yang digunakan untuk apa? Mentahrish antara para pembawa dakwah salafiyah ini, antara ulama dan para duat, ditahrish biar santrinya kabur semua, misalkan. Biar antara guru dengan apa? Muridnya berantakan. Itu hati-hati, barakallahu fiik. Ancamannya ngeri. La yadkhulul jannata namam. Tidak masuk surga orang yang suka membuat apa? Tahrish, adu domba. Sampai-sampai setan lo ya, setan disebutkan dalam hadis itu, inna syaitan qad ayyisa an ya'budahul musallun fi jaziratul arab walakin tahrish. Setan itu orang-orang Arab itu udah apa? Nah, barakallahu tidak mau nyembah mereka lagi. Dan setan merasa putus asa sudah. Tapi tahrish tidak. Jadi para setan putus asa dari apa? Karena orang Arab udah nggak nyembah setan lagi. Tapi setan masih apa? Masih semangat dalam masalah tahrish, mengadu domba. Semula sahabat, semula bersatu, jadi berpisah. Gara-gara apa? Tahrish. Makanya perlunya namanya komunikasi, barakallahu fiik. Komunikasi di antara ikhwah, di antara ahlus sunnah wal jamaah. Yang perlu disampaikan. Kalau ada kritikan atau saran yang bisa membangun, sampaikan. Jangan diam 1000 bahasa. Jangan kesalahan ustadz dikumpulkan semua, dikumpulin, nanti udah banyak dihantamkan untuk ustadznya, kasihan. Barakallahu fiik. Maksudnya apa? Maksudnya kalau salah itu ketika baru satu, ingatkan. Jangan sekali dikumpulin sampai berapa poin itu kumpulin, ustadznya dihantam misalkan. Nah, ini bahaya ini. Paham ya? Ketika dia tahu satu, ini ustadznya kayak keliru, sampaikan aja. Insyaallah biidznillah azza wa jalla sami'na wa ta'ana. Kami mendengar dan kami taat. Paham ya? Harus memiliki jiwa besar. Jangan pernah memiliki jiwa yang dikenal dengan apa? Cengeng. Wah, dikit-dikit, wah nanti kalau dikritik nggak taklim lagi, libur sepekan. Gara-gara dikritik sama santrinya, wah, nggak main. Nggak bisa seperti itu. Dakwah salafiyah harus sabar. Kritikan dan masukan membangun, sami'na wa ta'ana. Kritikan yang sifatnya adalah apa? Tuduhan, isu yang tidak benar, bantah. Selesai. Paham? Nah, wallahu alam shawab, ini yang kita ambil. Berikutnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala
nasallaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin.